Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, ini gak kerasa sudah beberapa hari. Seperti yang saya janjikan kemarin setelah unboxing paket, yang melihat kondisi paket dari Akasa dan juga Doma, dan kondisinya aman-aman saja, teman-teman ya. Dan sekarang saatnya saya akan membongkar, yang mengunboxing dan mereview ya figur dari Grandista Akasa, teman-teman ya. Figur yang menurut saya keren kemarin ya, dan kita akan buka bersama-sama di depan kamera, teman-teman, untuk melihat secara detail seperti apa sih Akasa ya, bagus apa enggak, layak dikoleksi atau enggak, dan informasinya, teman-teman ya. Item ini dulu atau karakter ini dulu sangat dibenci karena sempat membunuh si Rengoku, tapi akhir-akhir ya dicerita di film seri Infinity Castle, Akasa diceritakan dengan sangat sedih dan banyak orang iba, teman-teman ya. Tapi sekarang kita liatin figurnya, ini menarik sebenarnya ya. Figur dari Akasa ini menarik karena karakternya ini kuat ya, dan ada sesuatu yang disembunyikan dari latar belakangnya dia. Dan saya sudah beli walaupun sempat terlambat kemarin, dan mendapatkan item ini di luar harga PO yang lumayan mahal, tapi terpaksa saya beli karena saya ingin memiliki beberapa karakter antagonis dari film Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Oke, gak usah berlama-lama, teman-teman ya. Kita lihatin secara detail boxnya, figurnya, dan secara detail bagus apa enggak. Yuk kita bongkar saja. Oke, teman-teman ya, sebelum kita buka, sebelum kita unboxing, kita jalan-jalan dulu, teman-teman ya, untuk melihat box dari Grandista itu seperti apa untuk seri Akasa nih, teman-teman ya. Jadi untuk bentukan boxnya ini lumayan besar, teman-teman ya. Ini hampir memenuhi satu layar dari frame kamera saya. Grandista. Jadi Grandista itu untuk kategori dewasa, atau box dari bukan hanya kategori dewasa ya. Jadi emang box dari Grandista ini emang lumayan besar, hampir 30 cm, 30-31 lah, teman-teman ya. Jadi untuk bentukan boxnya seperti ini ya. Di depan beda seperti yang kemarin, Rengoku dan juga Tomioka ini beda gambarannya. Jadi ini cukup sederhana tulisannya, teman-teman ya. Hanya lambang dari Kimetsu no Yaiba, Grandista, Bandai Namco, Brand Pestro, gambar dari atau lambang dari si Kimetsu no Yaiba ya. Hanya begini saja, teman-teman ya, untuk bentukan. Dan untuk karakternya yang ditampilkan di boxnya seperti ini. Di bagian samping, di bagian belakang dia secara detail menginformasikan produknya ya. Dan bagian samping juga pose dari figurnya dari si Akasa nih, teman-teman ya. Jadi cukup sederhana, gak terlalu heboh dari segi tulisan atau pernak-pernik yang ada di boxnya ini. Jadi untuk bentukan boxnya seperti ini. Dan untuk besaran boxnya ini, buat teman-teman mungkin yang belum pernah beli Grandista ini dari segi box aja sudah besar ya. Dia kisaran hampir 31-32 cm. Dan figurnya ya rata-rata untuk karakter besar, karakter dewasa itu biasanya di atas 25 dan hampir 30. Untuk yang remaja ini biasanya hampir 25. Jadi tergolong besar. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin membeli Grandista dan ingin disandingkan dengan figur-figur yang lain, pastikan figur yang lain itu setara tingginya dengan si Grandista. Yang untuk remaja 25 cm, untuk yang dewasa dia hampir 30 cm, teman-teman ya. Oke, ini akan saya buka. Ini kemarin sudah saya buka segelnya waktu ngecek barang. Jadi berhubung kemarin sudah dibuka, untuk segelnya kita tinggal keluarkan figurnya saja, teman-teman ya. Oke, kita keluarkan saja di sini. Kita buka bagian sini, teman-teman ya. Nah, seperti biasa untuk Grandista mesti ada pengamannya di sini. Jadi bukan blister dari plastik. Tapi sebelum-sebelumnya kayak rilisan si Tanjiro, Zenitsu ya, itu menggunakan blister dari plastik, teman-teman ya. Tapi ke belakang sekarang ini untuk rilisan dari Grandista ini, dia menggunakan, untuk rilisan Grandista Kimetsu no Yaiba ini menggunakan pengaman asli dari si Grandista, yaitu pengaman dari karton nih, teman-teman ya. Oke. Ini nah seperti ini, teman-teman ya. Jadi untuk pengamannya seperti ini. Oke, ini akan saya tarik aja keluar. Jadi bungkusannya ini untuk Grandista dia menggunakan plastik bag. Nah, ini teman-teman ya. Wow, ternyata untuk Grandista dari si Akasa ini, untuk posenya dia pose bertarung, bukan santai ini, teman-teman ya. Menirukan gaya dari Akasa waktu di filmnya, waktu dia ready atau siaga untuk bertarung, teman-teman. Jadi dia bentukannya seperti ini. Waduh, besar, teman-teman ya. Ini saya timbang-timbang dulu ya. Ini kalau saya timbang-timbang, padat, teman-teman ya, berat di sini. Ini dari badannya saja ini sudah berat ya.
Ini juga sama. Oke, ini akan saya buka saja dan akan saya keluarkan dari plastiknya untuk melihat secara detail nanti dan kita rangkai menjadi bentukan dari karakter si Akasa nih teman-teman. Oke, pertama-tama ini akan saya buka untuk bagian badan ya. Kita nyobeknya jangan sembarangan karena emang dari segi plastik teman-teman ya. Kita simpen untuk plastiknya. Nah, kita sobek bagian sini. Keluarkan badan dari si Akasa. Cakep teman-teman ya. Dari goresan, bentukan dari tubuhnya, warna, bagian kepala, rambut juga. Cakep. Oke, ini kita letakkan di sini. Lanjut kita mengeluarkan bagian bawah ya, bagian kaki ya. Pinggang ke bawah kita keluarkan teman-teman. Nah, kita sobek bagian sininya. Oke. Kita keluarkan. Bagian kakinya ini besar teman-teman ya. Oke. Wah. Ini saya timang-timang lagi. Berat. Ini lentur ya, aman teman-teman ya. Oke, jadi badan dan kaki sudah dikeluarkan. Sekarang tersisa bagian stand base-nya. Bukan stand base ya, penyangga kaki, bukan stand base. Jadi Grandista itu tidak memiliki stand base teman-teman ya. Dia memiliki penyangga kaki. Oke, kita robek bagian sini. Nah, kita keluarkan teman-teman. Nih, penyangga kakinya seperti ini. Oke, dan kita rangkai saja untuk menjadikan satu bentukan dari si Akasa. Kita jadikan satu di sini. Agak kaku teman-teman ya. Oke, mantap. Cakep teman-teman ya. Nih setelah saya pegang dan saya liatin langsung keluar dari plastik, ini secara detail ajib banget teman-teman ya. Cuman sayang nih teman-teman ya. Ini sangat disayangkan sekali untuk figurnya ini dia tanpa menggunakan stand ya atau penyangga kaki. Si Akasa ini tidak bisa berdiri normal teman-teman ya, karena dia untuk pose ini kayak semi-semi condong ke depan, karena untuk tapakan kaki di sini dia ada semacam apa ya kalau dibilang ya, ada pijakan. Jadi figur ini bukan miss quality control, bukan teman-teman ya. Jadi figur ini bukan gara-gara dia cetakannya miring, bukan. Tapi memang dari pose dia agak-agak miring teman-teman ya. Dari pose itu ada pijakan kaki di bagian belakang, di bagian tumit itu sedikit mengangkat ya, bukan rata. Alhasil dia tidak bisa berdiri normal tanpa menggunakan tatakan teman-temannya. Ini mungkin saya coba pasang dulu untuk tatakannya ya. Untuk bukan ya. Oke, kita coba pasang dengan penyangga kakinya. Penyangga kaki ini ada di sebelah kaki kanan, teman-teman ya. Ini seperti yang saya informasikan tadi. Jadi figur ini memang disetting atau dicetak dengan gayanya si Akasa waktu dia ready untuk bertarung, dan dia dengan pose sedikit maju ke depan bagian badan, dan memang cetakannya dia semi-semi miring. Jadi kalau dia diposekan tanpa menggunakan penyangga kaki, alhasil dia kurang begitu nyaman untuk berdirinya. Dia mudah roboh dan tidak bisa berdiri normal teman-temannya. Dan ini sudah dipasang dengan setelah dipasang dengan tatakan kakinya atau penyangga kakinya, dia baru bisa berdiri normal. Karena dengan posisi dia seperti ini, memang dia dengan gayanya si Akasa, dengan gaya bertarungnya memang seperti ini. Jadi memang dia butuh dengan pijakan atau penyangga kakinya teman-teman ya. Kalau dengan menggunakan penyangga kaki, jadi dia aman. Jadi item ini benar-benar riskan nantinya semisal dia kondisi tanpa dijual tanpa menggunakan penyangga kaki. Semisal kita beli second terus penyangga kakinya itu hilang, nah itu bermasalah teman-teman ya. Nah nih bentukannya seperti ini, keren, bagus ya. Oke, sekarang akan saya tunjukkan secara detail penampakan si Akasa ya, dengan figur size yang lumayan besar dari Grandista. Nah, ini teman-teman bisa ngeliatin ya dari segi wajah. Ini mungkin perlu saya informasikan nih teman-teman ya. Ini saya tadi sempat kaget di bagian mata ya teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk bagian mata ini bagus ya. Cuman kalau kita teliti lebih jauh teman-teman ya, kita pegang begini, ini tanpa ada lekukan detail bagian mata nih teman-teman ya. Kayak semacam mata ini hanya ditempel saja kayak stiker ya. Ini saya coba dari samping ya. Jadi bagian mata ini teman-teman ya, jadi dia tidak ada lekukan, detailing, ukiran, sculpture ya atau sculptingnya dia, bentukan-bentukan mata. Jadi dia memang datar nih teman-teman ya. Jadi kayak stiker aja ditempel seperti ini teman-teman. Oke, kita kesampingkan bagian mata, tapi tetap bagus ya. Jadi kalau kita pajang begini masih kelihatan dia seperti 3D ya.
Oke, bagian wajah seperti ini Akasa banget ya, tapi dia gak menampakkan keseriusan atau seremnya dia. Nih, dan di bagian rambut detailnya, wow mantap teman-teman ya. Di abstraknya nih bagus banget, warna pink ya. Dan untuk garis-garis tubuhnya juga, nah ini mungkin agak menghilang bagian garis di sininya teman-teman, yang menandakan bahwasanya dia kriminal ya. Garis ini berasal dari tindakan kriminalnya dia, dan ditatu dengan garis di bagian tangan. Cuma setelah dia menjadi iblis, dimodifikasi sama iblisnya berubah menjadi banyak garis di bagian tubuhnya teman-teman ya. Oke, di bagian tubuh seperti bagian tangan, urat-uratnya dia muncul semua, detailnya bagus teman-teman ya. Di bagian belakang dari segi pewarnaan bagus ya. Nih di bagian belakang dia rumbai-rumbai dari ikat pinggangnya lentur di sini ya, bagus. Di bagian depan seperti ini, wah nih teman-temannya, detailnya ini di bagian tangan. Wah, di bagian tangan di sini ada lekukan teman-teman ya, diberi detail lekukan seperti ini. Oke, di bagian belakang, bagian bawah untuk kaki di sini, bagus teman-teman ya. Di sini ada gelang-gelangnya di sini, gelang-gelang manik-manik yang berukuran besar. Di bagian kaki detailnya, wah ini detailnya bagus banget. Detailnya bagus teman-teman ya, dan urat-urat seperti ini dan seperti ini. Wah, mantep. Bagus. Dan untuk besarannya teman-teman ya, yang mungkin belum pernah beli Grandista dan tertarik ingin membeli Akasa ya, dan ingin disanding dengan figur yang lain ya, ini untuk ukuran Akasa ini dengan pose seperti ini perlu saya ingatkan, Grandista ini besar teman-teman ya. Dan dengan pose seperti ini, di sini dia sini dia 20. Ini diperkirakan sekitar 22 teman-teman ya. Ini 22 dengan pose seperti ini. Ini mungkin kalau berdiri ya, kita ukur bagian sini, ini bisa mencapai 27, 28 teman-teman ya. Kalau si Akasa ini berdiri normal, karena dia bukan hitungan remaja teman-teman ya. Dia hitungan sudah dewasa, beda sama si Tanjiro. Bukan seumuran, bisa jadi bukan seumuran ya. Dia lebih besar. Tanjiro dia kemarin saya ukur masih di angka 25. Oh sama teman-teman ya, 25, 27 lah teman-teman ya. Ya sama lah ya. Jadi untuk tinggi dari si Akasa ini 27, 22 dengan pose seperti ini. Normalnya dengan pose normal, dia berdiri normal, dia bisa mencapai 27. Untuk lebar dari figur sekitar 7 cm teman-teman ya. Jadi kalau ingin disandingkan seperti itu perbandingannya. Dan secara keseluruhan teman-teman ya, keren banget figurnya, bagus banget secara detail. Dan yang ingin memiliki karakter-karakter antagonis dari film Kimetsu no Yaiba, Akasa ini recommended ya. Jadi untuk Grandista ini baru 2 yang dikeluarkan, Doma dan si Akasa. Ini bagus banget, detailnya bagus. Dan harga yang saya dapatkan ini kemarin saya seharga berapa ya, 320, 330 lah, nanti saya tulis di layar ini, saya lupa. Yang pasti harga pastinya yang saya tulis di layar ini teman-teman ya. Kemarin sudah dapat diskon dari marketplace, jadi lumayan tertolong. Untuk normalnya dia di PO itu di bawah 300 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mencari di marketplace harganya sudah di atas 300 ribuan. Tapi masih worth it untuk dikoleksi, layak untuk dibeli, dan wajib ya untuk dimiliki teman-teman. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya. Unboxing dan review Akasa Grandista secara keseluruhan bagus banget, wajib dibeli. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe biar saya tambah semangat untuk membeli figur-figur baru dan diinformasikan pada kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.